Teman-teman, kita sudah masuk ke bulan Agustus dan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Perang US dan Iran tiada henti sehingga minyak naik turun tanpa ada kejelasan. Tapi teman-teman, ternyata di negara lain yaitu di Korea sedang menghadapi financial crisis karena saham mereka terjadi crash. Kospi baru-baru saja terjadi koreksi yang sebegitu dalam dan membuat banyak tabungan masyarakatnya yang wipe out. Dan salah satu pemicu kenapa Kospi bisa crash adalah karena masyarakat membeli dengan leverage atau uang pinjaman. Sehingga pada saat terjadi koreksi tajam, mereka harus mengalami forced sell, menjual paksa posisi mereka yang membuat koreksi semakin cepat. Dan ini bisa saja memicu crash AI yang ada di Amerika. Dan menurut saya 12 bulan ke depan bisa saja giliran saham Amerika yang di sektor AI akan berpotensi mengalami crash. Dan teman-teman, walaupun begitu banyak berita besar di level internasional, ternyata itu belum ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan berita yang ada di Indonesia. Jadi persiapkan hati dan pikiran teman-teman sekalian karena saya akan kupas tuntas semua. Ada berita baru apa saja nih di negara Indonesia. Pastikan nonton video ini sampai selesai. Dan hari ini nggak ada ucapan-ucapan dari saya yang terlalu Enggak. Bercanda aja, bercanda. Boleh bercanda nggak? Nanti dilarang bercanda kita. Apa ada larangan bercanda? Saya nggak tahu. Boleh? Enggak, presiden kan harus serius. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat kepada Menteri Perumahan dan semua jajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk poin yang pertama. Di tanggal 1 Agustus, e-commerce mulai akan memungut pajak 0,5%. Dan itu akan dilakukan ke para toko yang omsetnya sudah tembus 500 juta. 0,5% ini akan diambil dari omset kotor ya. Dan siapa nih yang akan terkena dampaknya? Tentunya para pembeli dan juga para penjual. Untuk kacamata para penjual, kalian harus mempersiapkan diri. Coba review semua harga yang dipasang di e-commerce. Sudah mengcover belum dari biaya pemungutan pajak tersebut? Karena kalau kalian sampai salah hitung, bukannya cuan malah makin boncos cuma karena salah pasang harga dan karena tidak tahu kebijakan pemungutan pajak ini sudah berlaku loh di Agustus ini. Nah, untuk para pembeli dampaknya apa teman-teman? Kalian yang mungkin tabungannya sudah menipis harus mengeluarkan duit ekstra karena harga barang-barang di e-commerce bisa mulai semakin mahal gara-gara pemungutan pajak 0,5% ini. Kita lanjut. Poin yang berikutnya adalah pembuatan PT baru. Sebelumnya pembuatan PT itu biayanya 1,5 juta. Di Agustus ini mulai nih diberlakukan biayanya berubah menjadi 5 juta. Jadi teman-teman belum melakukan bisnis apapun, baru mau bangun PT udah harus keluar duit 5 juta. Jadi kalau ada beberapa PT yang dibangun ya bisa hitung sendiri. Nah, ini artinya apa? Buat teman-teman yang mungkin UMKM mau mencoba bikin PT baru atau yang mulainya dari CV ingin bikin PT baru, harus berpikir lebih matang lagi. Jangan sampai udah bangun PT lalu nggak diapa-apain karena sayang biaya pembangunan PT sudah semakin besar. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya. Beberapa bulan yang lalu kan sempat viral video yang satu ini. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang. Masyarakat yang ngerasa bahwa Indonesia agak gelap ya, agak tidak baik-baik saja, pergi saja ke luar negeri. Nah, muncul nih sebuah kebijakan baru, perubahan biaya buat warga negara Indonesia yang kepingin berubah menjadi warga negara asing harus bayar duit 5 juta, teman-teman, yang sebelumnya cuma 1 juta. Nah, di saat bersamaan
muncul kebijakan baru. Nah, buat orang-orang warga negara asing yang kepingin menjadi warga negara Indonesia, dari yang sebelumnya 50 juta berubah menjadi 75 juta. Kalau kita lihat kebijakan ini ya lumayan ya, bisa dapat pendapatan baru untuk pemerintah. Dihitung-hitung juga bikin orang luar negeri semakin sulit untuk menjadi warga negara Indonesia. Mungkin karena Indonesia sudah overcrowded, nggak butuh banyak negara asing menjadi warga negara Indonesia, sehingga biayanya ditingkatkan. Dan itu akan berlaku di 1 Agustus ini. Oke, sekarang kita lanjut untuk para notaris. Ada kebijakan baru apa nih? Buat teman-teman yang kepingin pindah tempat atau lokasi daerahnya yang di luar Jakarta masuk ke Jakarta, biayanya berubah dari 100 juta menjadi 500 juta. Nah, ini dampaknya apa nih buat teman-teman para notaris? Jadi buat kalian yang di daerah atau di luar Jakarta kepingin mencoba mengupgrade koneksi, menambah relasi di Jakarta, coba pikir baik-baik dulu. Bisa langsung cover nggak biaya 500 juta tersebut? Kalau teman-teman cuma mau kepingin coba-coba, jangan-jangan nggak bisa tuh nutup biaya perpindahan tempat doang. Nah, di saat bersamaan tentunya ini akan memberikan benefit buat para notaris yang sudah ada di Jakarta. Karena persaingan ya tidak akan semakin parah, karena orang-orang yang kepingin pindah ke Jakarta akan berpikir lebih panjang. Karena tidak gampang untuk langsung keluarkan duit 500 juta hanya untuk masuk ke daerah Jakarta. Buat para teman-teman notaris, apakah setuju dengan kebijakan baru ini? Silakan share di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita lanjut. Duit pemerintahan daerah itu dipangkas anggarannya. Nah, akibatnya apa nih teman-teman? Ternyata yang langsung merasakan kerugian atau dampak negatifnya adalah guru honorer, teman-teman. Bayangkan gaji mereka itu udah sangat-sangat kecil. 600.000. Nah, sekarang karena dipangkas duit ke Pemda, sisa 200.000. Ini gaji 200.000 mau beli apa, teman-teman? Apa mereka semua harus ikut MBG, dapat makanan gratis karena udah nggak mampu gajinya untuk beli makanan. Peribahasa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Make sense sekali ya, mereka itu tugasnya mencerdaskan anak bangsa supaya keturunan selanjutnya, generasi selanjutnya bisa semakin makmur. Tapi digaji 200.000, teman-teman. Saya nggak tahu nih harus bagaimana. Buat teman-teman yang nonton video ini, ada nggak yang terkena dampak negatif dan gajinya dipotong karena anggarannya juga dipangkas? Oke, sekarang kita lanjut. Teman-teman, pada saat saya melakukan research, saya sempat happy nih karena ketemu sebuah tabel yang dimana Indonesia itu terletak di ranking 1. Jarang-jarang kan negara kita mendapatkan posisi ranking 1 di dunia. Tapi setelah saya baca lebih detail lagi, langsung saya kaget. Kok bisa Indonesia masuk ke kategori pemberi anggaran terkecil nomor 1 di dunia untuk sektor pendidikan. Nah, menurut teman-teman, apakah ini sebuah pencapaian atau ada sesuatu yang bermasalah? Kalau sebuah negara memberikan anggaran yang sekecil itu untuk pendidikannya, ada 2 arti nih. Yang pertama, bisa saja karena kita dipenuhi dengan orang-orang yang sudah pinter. Nggak perlu tuh banyak anggaran di pendidikan. Bisa di-switch ke lain karena orangnya udah pada pinter. Atau saking tidak dipedulikannya sektor pendidikan kita, sehingga anggarannya terus-terusan dipangkas. Nah, menurut teman-teman setuju nggak bahwa negara kita yang populasinya sebanyak ini, anggarannya bisa menjadi nomor 1 terkecil di dunia? Apakah ini strategi sudah tepat atau perlu ada revisi nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk anggaran pendidikan di Indonesia? Wajar saja ya, guru-guru ini gajinya kecil-kecil semua, anggarannya sangat minim. Sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, di bulan Agustus biasanya teman-teman lihat ya, ada banyak perlombaan. Lompat karung, lomba makan kerupuk, lomba jalan bakia, dan lomba-lomba lainnya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, tapi teman-teman, baru-baru ini ada fenomena baru nih. Kenapa kelihatannya ada lomba-lombaan masang pagar di Indonesia? Pertama, kalau kita lihat ini bermula dari berita di mana Pakuwon Mall membuat pagar di sekeliling Mall Pakuwon. Nah, ini kan menciptakan sebuah tanda tanya dan masyarakat ini ada yang bertanya dan bersuara, kenapa sampai bangun pagar segala? Dan memang pagar ini bukan baru dibangun ya di Pakuwon Mall, ini sudah mulai dari 2 bulan yang lalu. Dan penjelasannya sebenarnya bisa diterima ya. Ada jalan baru yang bernama Radial Road baru diresmikan. Sehingga wajar kalau ada traffic lalu lintas yang besar dan menjaga keamanan lebih baik, ya dibangunlah pagar. Oke, itu untuk Pakuwon Mall yang di Surabaya. Lalu nggak lama kemudian,
di Mall Kokas juga dibangun pagar, teman-teman. Apakah di Mall Kokas juga ada jalan baru nih yang kita tidak ketahui? Ternyata bukan. Alasannya bukan karena ada jalan baru, melainkan dihimbau bahwa itu meningkatkan keamanan mall. Karena kalau aksesnya banyak dan tidak ada pagar, maka tidak aman kan untuk mall tersebut. Jadi lebih baik dibangun pagar supaya aksesnya lebih terkontrol. Nggak lama kemudian muncul lagi nih, Bank BNI yang ada di Jakarta juga ikutan bangun pagar. Apakah mereka juga akan menggunakan alasan ingin meningkatkan keamanan? Berarti selama ini bank yang kalau teman-teman lihat nggak punya pagar, apakah tidak aman? Nah, jadi kok kelihatannya ada lomba-lombaan memasang pagar ya? Alasan sebenarnya apa nih? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Ternyata beberapa bulan yang lalu itu sempat viral berita di Batam bahwa ada bangunan DPRD yang menggunakan anggaran 2,6 miliar hanya untuk bangun pagar. Teman-teman harus tahu, duit 2,6 miliar kalau di daerah itu bisa dapat rumah yang cukup bagus, tapi ini hanya untuk bangun pagar, teman-teman. Dan kelihatannya pembangunan pagar itu terus berlangsung. Siapa tahu di bulan Agustus ini sudah bisa jadi ya. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Batam bisa coba konfirmasi apakah benar pembangunan pagar di gedung DPRD ini sudah mulai terlihat hasilnya. Nah, kelihatannya orang-orang berlomba bangun bangunan pagar. Ya nggak ada masalahnya sih, bangun pagar itu sesuatu yang sangat lumrah dan ini bisa saja memberikan cuan buat para pengusaha yang jualan pagar-pagar besi. Oke, kita lanjut teman-teman. Berikutnya adalah kenaikan gaji Tukin TNI, yang artinya tunjangan kinerja itu dinaikkan di tahun 2026 untuk para TNI. Nah, mulai lagi nih masyarakat bersuara, wah ini kenapa nih naik gaji dan seterusnya. Kalau kita research lebih dalam teman-teman dan baca bahwa ternyata terakhir kali terjadi kenaikan tunjangan kinerja itu tuh sekitar 8 tahun yang lalu. Make sense saja setelah 8 tahun nggak pernah naik, jadi kepingin dinaikin di tahun 2026, ya mungkin masih bisa dimengerti ya teman-teman. Tapi yang mungkin bikin masyarakat resah itu adalah kenapa bahwa Tukin bisa naik berarti ada duitnya dong. Nah, tapi di saat bersamaan kenapa gaji-gaji guru itu bisa tidak naik atau malah justru menyusut. Nah, buat para guru di luar sana, kalian ngerasain nggak apakah gaji-gaji itu sebenarnya ada kenaikan yang layak, bertahan, atau justru turun? Apa cuma jangan-jangan media yang mengompor-ngompori hal ini, atau memang kenyataannya para guru di Indonesia itu gajinya selalu tidak diperhatikan? Silakan share di kolom komentar di bawah. Karena akhir-akhir ini di media begitu banyak sekali berita plus minus, kita harus banyak memverifikasi hasilnya. Kita lanjut lagi nih teman-teman, yaitu adalah Pak Presiden dalam satu pidato mengatakan harus memprioritaskan bangun rumah untuk hakim. Kita ingin hakim-hakim kita hidup baik. Saya juga perintahkan Menteri Perumahan prioritaskan rumah-rumah untuk hakim. Sebelum teman-teman bereaksi mendengarkan kalimat tersebut, coba kita baca dulu kenapa harus sampai diprioritaskan. Nah, ternyata teman-teman alasannya supaya hakim ini nggak gampang disogok. Jika sebuah hakim itu sudah hidup layak, punya rumah, gajinya cukup, maka kemungkinan untuk disogoknya akan semakin kecil. Untuk kebijakan ini bisa menghasilkan sesuatu, para hakim yang mesti semakin transparan dan adil. Karena teman-teman bayangkan, kalau udah dikasih rumah masih terima sogokan, berarti kan percuma sekali rumah ini dibangun dan diprioritaskan kan? Jadi saya yakin masyarakat juga sangat berharap supaya kebijakan ini tidak mubazir, teman-teman para hakim yang mesti benar-benar menjadi anti sogok. Dan buat teman-teman semua yang kerjaannya bukan hakim, mungkin kalau kalian berharap anggaran untuk pembangunan rumah kalian, sabar-sabar ya, karena bukan menjadi prioritas di tahun 2026 ini. Tadi kan banyakan dari lokal, sekarang World Bank ini tiba-tiba membuat sebuah komentar yang bikin suasana semakin keruh. Maksudnya apa nih kok? Bayangkan, kita UMKM sudah mulai diubah perpajakannya. Tiba-tiba mereka bikin komen bahwa nilai batas 4,8 M itu terlalu tinggi thresholdnya. Sehingga UMKM itu harusnya dalam 1 tahun ya cuma 500 juta. Teman-teman bayangkan kalau 1 tahun omset UMKM harusnya cuma 500 juta. 1 bulan di sekitar 41 juta itu omset ya. Kalau profitnya cuma 10%, maka keuntungan UMKM tersebut cuma 4 juta per bulannya. Dan kalau lebih dari itu, udah dikejar pajaknya. Gimana bisa berkembang kalau sampai omset
UMKM cuma dibatasi 500 juta per tahun. Itu udah nggak masuk akal sama sekali. Jadi semoga ya pemerintahan Indonesia nggak sampai dengerin kalimat-kalimat yang seperti ini dari World Bank. Karena kalau sampai batas dari 4,8 M berubah menjadi 500 juta, saya nggak tahu nih nasib UMKM di Indonesia akan seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Masih ingat Pak Presiden pernah berpidato tentang gentengisasi. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Pidato tersebut menghimbau masyarakat untuk mengubah atapnya yang dari seng berubah menjadi genteng. Karena menurut Pak Presiden, genteng itu jauh lebih estetik. Kalau seng itu setelah berapa belas tahun atau berapa puluh tahun bisa berkarat. Kalau dilihat apalagi pas naik pesawat ya, mungkin karat-karat gitu kan jelek sekali. Nah, baru-baru ini entah for some reason apa, dihimbau nih teman-teman, diingatkan masyarakat daripada nih pakai seng, lebih baik pakai ijuk dan rumbai untuk atap kalian. Nah, buat teman-teman nih yang kepingin mendengarkan himbauan Pak Presiden, tolonglah mungkin kalian bisa sharing pengalaman. Kalau yang udah pakai atap seng lama puluhan tahun udah mulai berkarat, bisa dicoba ya, ganti jadi ijuk dan rumbai, lalu share kalian punya pendapat di video, diviralkan gitu. Siapa tahu orang-orang mendengarkan hal itu juga termotivasi nih, anti atapnya dari seng menjadi ijuk dan rumbai-rumbai. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau udah ganti jadi ijuk dan rumbai harus dirawat dengan baik-baik karena rawan kebakaran. Dan kalau ternyata pengalaman teman-teman semua yang menggunakan ijuk dan rumbai menyenangkan, saya yakin siapa tahu banyak orang di sekitar akan mengikuti jejak-jejak kalian mengganti seng menjadi ijuk dan rumbai-rumbaian. Dan kalau teman-teman lakukan itu, saya yakin kalian akan bikin Pak Presiden Indonesia sangat bergembira. Nah, oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, ini masyarakat cukup resah karena pembahasan tentang RUU Denda Damai. Maksudnya apa nih? Nah, ini berita menjadi viral karena banyak masyarakat berpikir bahwa para koruptor kok jadi enak banget kalau RUU ini sah, mereka tertangkap korupsi, tinggal bayar denda, langsung damai. Bukankah itu akan semakin celaka Indonesia? Orang makin berani korupsi karena tinggal bayar denda. Nah, kalau teman-teman baca klarifikasi oleh pemerintah bahwa RUU ini hanya khusus untuk tindak pidana ekonomi khusus tertentu seperti perpajakan, kepabeanan, cukai, dan lainnya. Nah, kalau untuk korupsi nggak bisa tuh pakai denda damai. Masih harus dipenjara dan denda lain-lainnya. Nah, jadi teman-teman, yang dikhawatirkan adalah nanti jangan sampai kalau sudah RUU ini sah denda damai, itu ada celah-celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para koruptor. Sehingga penting sekali buat kita semua menantikan dan menyaksikan nanti hasil akhirnya, cara mainnya seperti apa. Karena ini sangat penting ke depannya untuk para pengusaha. Oke, sekarang kita lanjut membahas tentang kebijakan atau himbauan baru seputar B50. B50 sudah diberlakukan. Jadi para pengusaha ya yang bangun pabrik itu fokus ya untuk produksi B50. Nah, ini dampaknya seperti apa? Para pengusaha sawit tentunya akan bergembira karena permintaan domestik akan meningkat ya untuk minyak-minyak sawit tersebut. Nah, ini kan tentunya cukup bagus karena kita bisa menghemat biaya impor energi yang sudah begitu membengkak. Nah, jadi bantuan-bantuan B50 ini bisa meringankan banyak biaya. Tapi di saat bersamaan teman-teman harus menyadari jika B50 ini digencotkan semakin serius, permintaan sawit meningkat, artinya para pembisnis sawit akan terus mengekspansi lahan sawit mereka. Dan kalau deforestasinya tidak terkontrol teman-teman, jangan sampai nanti bencana semakin banyak. Contohnya seperti di Sumatera, itu biaya untuk ngurusin bencana itu udah keluar berapa banyak. Jadi jangan sampai kita hemat duit untuk impor energi tapi bocor anggaran untuk banyak bencana-bencana yang diakibatkan gara-gara deforestasi. Dan kalau B50 ini kepingin lancar, harus bisa dikontrol tuh untuk orang-orang yang membuka lahan sawit baru. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Ada satu kebijakan yang dari Pak Presiden baru-baru ini dan saya sangat suka. Yaitu adalah Pak Presiden menghimbau untuk masyarakat atau para kampus fokus ke teknologi perkapalan. Supaya apa? Di Indonesia bisa merakit kapal yang berkualitas dan tidak perlu banyak melakukan impor kapal
kapal-kapal pelayaran. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang sangat fantastis karena Indonesia adalah negara yang sangat dependen dengan logistik perairan, yaitu menggunakan banyak kapal. Lihat aja, banyak sekali kan perusahaan-perusahaan logistik perkapalan yang cuannya cukup baik. Nah, jadi kalau mereka bisa merakit kapal sendiri di lokal, tidak perlu bergantung dengan impor dari luar negeri, maka ini kan akan menjadi ada added value, buka lapangan kerja baru, ada harga yang lebih kompetitif, dan seterusnya. Nah, justru kebijakan yang seperti ini bisa menciptakan nilai tambah untuk Indonesia. Dan saya yakin bisa cuannya juga lumayan besar kalau kapal-kapalnya berkualitas dan bahkan bisa dijual ke negara luar. Tapi sayangnya kenapa program yang sebagus ini baru munculnya di bulan Agustus ini, dan saya nggak tahu ini akan diprioritaskan ke level yang berapa karena begitu banyak program yang sudah diwacanakan dan akan dilakukan. Jadi saya nggak tahu nih nanti yang perkapalan ini apakah cuma satu pidato lalu 1-2 bulan dilupakan atau akan diseriuskan. Harapan saya sih ini bisa diseriuskan supaya Indonesia bisa membangun kapal-kapal yang layak dipakai di logistik Indonesia. Dan teman-teman, sebagai penutup, coba deh nonton video viral yang satu ini. Lapor siswa atas nama Anissa Puratu Ain setelah selesai melakukan firewall. Laporan selesai. Jangan lari, jalan lari, jalan. Lapor siswa atas nama Elena siap melaksanakan firewall. Jamsostek, Jaya. Jadi kenapa video ini bisa sampai viral? Ternyata buat orang-orang yang kepingin bekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, salah satu hal yang mereka lakukan yaitu adalah berjalan di atas api. Nah, kenapa para pekerja berjalan di atas api? Apa manfaatnya? Kalau mendengar dari penjelasan mereka bahwa ini bisa menempa mental mereka lebih baik. Jadi kalau orang-orang yang berani, berarti kan mentalnya baik. Saya mulai berpikir nih teman-teman setelah melihat video ini. Apa jangan-jangan kita perlu menguji diri kita nih? Kalau kita mau menganggap mental kita baik, kita harus berani kan lewatin jalan api. Apa jangan-jangan kita harus coba ya videoin diri kita sendiri berjalan di atas api untuk menentukan apakah mental kita ini sebenarnya layak dibilang mental baja atau mental tempe. Nah, buat teman-teman silahkan bisa share di kolom komentar di bawah apakah setuju bahwa menguji mental seseorang yang minta mereka jalan di atas api. Begitu banyak berita yang sedang terjadi dan wacana-wacana yang akan dilakukan di Indonesia ke depannya. Jika teman-teman kenal seseorang di luar sana atau saudara yang terdampak dari wacana-wacana baru ini, segera share video ini supaya mereka bisa terupdate dan bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan baru. Dan buat teman-teman yang tertarik kepingin tahu apa nih dampaknya dari berbagai kebijakan tersebut terhadap IHSG kita dan bagaimana strategi kita dari Agustus sampai akhir tahun 2026, silakan join Smart Room bersama EJ Invest. Itu semua secara gratis. Setiap hari Minggu jam 8 malam kita diskusi seputar investasi. Linknya akan saya cantumkan di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.